Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat hafizakumullahu taala. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan dan kesehatan bisa bersua dalam program atau dalam kajian kali ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan hikmahnya atau pelajaran yang kita ambil dari kisah beliau. Kita semua tentu mengetahui bahwasanya Nabi Adam itu adalah merupakan asal usul manusia atau boleh dikata sebagai nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah manusia, yaitu Adam, bukan dari kera. Ya, bukan dari kera tapi dari manusia yaitu Adam alaihissalam. Sehingga lahirlah kita dan kita semua sampai hari kiamat, seluruh manusia itu merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikatnya. Ya, menyampaikan kepada malaikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan yaitu khalifah di permukaan bumi ini. Khalifah artinya yang mengelola ini bumi, yang mewarisi ini bumi. Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 30. Ya, di situ silahkan kaum muslimin dan muslimat semua, para anak-anakku, para remaja, pemuda, silakan yang ingin mengetahui kisah Nabi Adam, di antaranya kita buka surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana yaitu kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini yaitu khalifah, pengganti, ya, atau yang mewarisi bumi ini, yang akan mendiami bumi ini, yang akan mengurusi bumi ini, yang akan mengelola bumi ini. Ya, di sini kita bisa
mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya melakukan musyawarah, ya bermusyawarah dengan malaikatnya. Ini seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin langsung menciptakan, ya tidak perlu Allah Subhanahu wa taala meminta pendapat malaikat atau bermusyawarah dengan malaikat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita pentingnya musyawarah. Ya, bagaimanapun kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, apakah kita sebagai pemimpin di sebuah perusahaan, di sebuah negara, atau pemimpin di dalam lingkup yang kecil seperti pemimpin rumah tangga, pemimpin di sebuah daerah, lingkungan, maka budayakanlah musyawarah. Ya, marilah kita bermusyawarah, mengambil pendapat dari orang-orang yang ada di bawahan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bermusyawarah, ya saya bahasakan dengan bermusyawarah atau meminta pendapat, ya, kepada malaikatnya bahwasanya Allah akan menciptakan seorang manusia dan keturunannya yang akan mendiami bumi. Lalu apa pendapat malaikat tatkala Allah menyampaikan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, apakah engkau ya Tuhan kami, ya, akan menjadikan atau menciptakan, ya, khalifah di permukaan bumi itu, yaitu orang, ya, yang akan merusak, berbuat kerusakan di bumi itu, dan akan melakukan pertumpahan darah, menumpahkan darah. Ya, jadi sekali lagi di sini malaikat bukan ingin membantah Allah, tidak, tapi malaikat sini hanya sekedar ingin tahu, ya, apa hikmahnya, ya, apa sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Padahal kalau dari sisi ketaatan kepada Allah, maka malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada kamu, ya, senantiasa mensucikanmu, senantiasa memuji kamu, memujimu, senantiasa mengikhlaskan ibadah kepadamu. Ya, benar. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa mentaati perintah Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, oleh karena itu malaikat menduga bahwasanya manusia itu yang menjadi khalifah di permukaan bumi itu dikhawatirkan akan melakukan membuat kerusakan atau melakukan pertumpahan darah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, jawaban dari malaikat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada malaikat. Ya, karena khalifah yang Allah ciptakan nanti itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, ya, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Benar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya tidak semua manusia itu yang mendiami bumi itu berbuat kerusakan. Justru ada sebagian atau sebagian besar dari manusia itu yang berbuat kebaikan, seperti misalnya ada para nabi, ada para rasul, ada para syuhada, orang yang berjihad di jalan Allah, ada para siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul, ada as-solihin, ada orang-orang soleh. Ya, jadi mereka-mereka ini adalah
orang-orang yang berbuat kebaikan, bukan orang yang berbuat kerusakan, apatah lagi menumpahkan darah. Ya, sehingga Allah mengatakan, saya lebih mengetahui apa yang saya akan ciptakan di muka bumi ini daripada kalian, daripada pengetahuan kalian yang sangat terbatas. Ya. Jadi ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala diciptakanlah Adam. Ya. Adam diciptakan dari apa? Ya, teman-teman sekalian, Adam Allah ciptakan dari tanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah dengan tangan Allah, langsung dengan Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam dari tanah dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, ya jangan disamakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Ya. Laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama sedikit pun dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Adam Allah ciptakan dengan tangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala buat dari tanah. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan dari segenggam tanah, ya, segenggam tanah atau sebongkah tanah yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dari semua jenis-jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bersama maksudnya jenis-jenis tanah itu berbeda-beda. Ya, ada tanah yang merah, ya, ada tanah yang berwarna putih, ada yang hitam, ya, bermacam-macam. Ada yang tanahnya lembek, ada yang tanahnya keras, ada tanahnya baik, ada tanah yang kurang baik. Begitulah, oleh karena itu janganlah heran kalau kulit kita, ya, keturunan Nabi Adam itu kulitnya itu berbeda-beda. Ya, karena memang asalnya berbeda-beda, karena Allah ciptakan Nabi Adam itu dari tanah yang berbeda-beda, dari jenis tanah yang berbeda-beda. Oleh karena itu begitu pun juga kita keturunannya ini. Ada berkulit putih, ada berkulit hitam, ada yang sawo matang, ya, ada yang coklat. Ya, begitu juga kita, ada yang keras, ada yang lembek, ya. Ada yang sama juga sifat kita, ada yang sifatnya baik, ada sifatnya buruk. Ya, begitulah ya tentang kondisi bagaimana Allah ciptakan Adam dari berbagai macam tanah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam riwayat itu selama 40 tahun itu, ya, Nabi Adam itu berbentuk tanah. Ya, lalu ditiupkanlah ruh. Allah yang langsung meniupkan ruh. Ya, setelah menjadi tanah 40 tahun, maka ditiupkanlah ruh, maka Adam pun menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Ya, sebagaimana kita dalam perut ibu kita itu 4 bulan itu baru ditiupkan ruh. Ya. Jadi 40 hari itu masih berupa apa? Berupa air mani, ya, sperma. Kemudian diubah lagi 40 hari kemudian diubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya ketiga diubah menjadi segumpal daging. Jadi ketika pas 40 hari, ya, umur janin itu di dalam perut seorang ibu, maka maka ditiupkanlah ruh oleh malaikat. Ketika sudah berumur 4 bulan, maka bergeraklah itu janin. Begitu juga Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam setelah 40 tahun, bukan 4 bulan tapi setelah 40 tahun baru Allah yang langsung tiupkan ruh, bukan malaikat. Beda dengan kita. Ya, kita yang ada di perut ibu kita ini yang meniupkan ruh adalah malaikatnya. Malaikat Allah. Adapun Nabi Adam langsung Allah tiupkan ruh. Itulah kelebihannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemuliaannya Nabi Adam, yang pertama Allah ciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tanah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang langsung meniupkan ruh kepada Nabi Adam.
Ya, maka hiduplah Nabi Adam, ya Nabi Adam, ya setelah itu apa? Setelah itu malaikat menyuruh kepada kemudian Allah SWT menyuruh kepada seluruh malaikat, ya, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ingat, sujud di sini bukan sujud penghambaan, bukan. Ya, bukan seperti sujudnya kita kepada Allah, bukan. Tapi sujud di sini, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sebagai penghormatan, ya, atas kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Itu tadi karena Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang langsung dengan tangan Allah yang mulia. Yang berikutnya, Allah yang langsung meniupkan ruhnya, dan Allah sendiri yang perintahkan kepada malaikat. Ya, jadi perintah untuk sujud kepada malaikat sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam itulah perintah Allah. Coba lihat di sini bagaimana ketawaduan para malaikat, ya, ketika Allah perintahkan sujud langsung sujud, ya, langsung sujud, ya, karena tentu pertama adalah perintah Allah, yang kedua Nabi Adam memiliki kekhususan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ciptaan yang khusus, yang berbeda dengan makhluk-makhluk atau manusia yang lainnya. Illa iblis, kecuali iblis. Ya, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Iblis ini boleh dikatakan nenek moyangnya setan. Ya, nenek moyangnya jin. Itulah iblis. Ya, kalau Adam itu nenek moyangnya manusia. Ya, jadi iblis itu Allah ciptakan dia dari api. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kalau Adam Allah ciptakan dari tanah. Ya. Jadi semua malaikat sujud kecuali iblis. Jadi iblis itu berasal dari iblis itu adalah diciptakan dari api. Ya, dia merupakan termasuk golongan jin. Jadi iblis adalah pimpinannya jin atau nenek moyangnya jin. Ya, itulah iblis. Ya, kecuali iblis sendirian ketika itu yang tidak mau sujud. Ya, illa iblis aba wastakbar. Ya. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, kecuali iblis yang enggan, tidak mau mentaati perintah Allah, wastakbar, dan dia sombong. Ya, apa itu sombong? Sombong itu dalam hadis disebutkan, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong. Itulah iblis. Dia tolak kebenaran. Ya, dia tolak kebenaran, bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan Allah perintahkan malaikat termasuk juga iblis. Ya. Jadi jangan dikira iblis tidak diperintahkan untuk sujud. Iblis juga diperintahkan untuk sujud. Ya, karena iblis ketika itu bersama dengan malaikat. Ya, hidup bersama dengan malaikat dia. Ya. Itu iblis. Ya. Awalnya iblis juga adalah orang yang taat beribadah juga, makhluk yang beribadah juga. Ya. Bahkan dikatakan dia makhluk yang memiliki ilmu juga. Ya, yang memiliki, yang taat beribadah juga, yang memiliki ilmu juga. Tapi pada ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Dia sombong. Ya. Dia enggan dan sombong, tidak mau sujud. Padahal ini perintah Allah. Ya. Oleh karena itulah di sini kita bisa ambil hikmah pelajaran. Ya, selama itu perintah Allah, maka kita harus jalankan. Jangan banyak bertanya. Kenapa ini? Kenapa kita diperintahkan ini? Kenapa? Laksanakan dulu. Itulah yang dimiliki oleh para malaikatnya, langsung menjalankan tanpa banyak bertanya. Ketika diperintahkan sujud, mereka langsung sujud. Kecuali iblis. Iblis justru menyanggah.
Iya. Ketika Allah mengatakan apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud? Iblis mengatakan, ya, engkau ciptakan aku dari tanah, dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan saya lebih baik daripada Adam. Jadi iblis ini dia mengaku bahwasanya unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Ya, karena iblis itu ya terbuat dari api, sehingga mengatakan bahwasanya dia lebih baik daripada Adam yang terbuat dari tanah. Padahal Allah tidak pernah mengatakan unsur api itu lebih baik daripada tanah. Malaikat juga tidak pernah mengatakan kepada iblis bahwasanya unsur api itu lebih baik daripada tanah. Hanya iblis saja yang mengklaim, yang mengada-ada bahwasanya unsur api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kalau kita ingin teliti, analisa, silakan kita analisa mana yang lebih baik, tanah atau api. Ya, tentu jawabannya adalah tanah. Tanah yang lebih baik dan memberikan manfaat daripada api. Ya, meskipun api juga ada kebaikannya, ada manfaat, tapi kalau kita ingin timbang-timbang, ingin kita mana yang lebih banyak manfaatnya dan kebaikannya, maka tanah. Lihatlah tanah. Kita bisa bercocok tanam dengan tanah, rumah kita di atas tanah. Banyak sekali manfaat tanah. Justru api berbahaya, api justru bisa membakar. Ya, bisa membakar seseorang. Oleh karena itu, dari mana iblis? Argumen dari mana? Teori dari mana? Ya, apa landasannya sehingga dia mengatakan dia itu lebih baik daripada Adam? Dengan alasan karena dia itu diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Ya, ini landasan atau argumentasi yang mengada-ada. Tidak ada sedikit pun landasannya atau dasarnya. Ya, hanya karena faktor kesombongan saja. Ya, kesombongan. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ya, janganlah kita sombong. Ya, janganlah kita takabur atau ujub. Ya, jadi iblis ini dia banyak sekali sifatnya, sifat ujub. Ujub sifatnya bangga diri, ya. Dia bangga terhadap dirinya. Ya, mengaku dia lebih baik daripada Adam karena terbuat dari api. Ya. Oleh karena itu janganlah kita juga bangga diri. Misalnya karena kita berasal dari ini, atau karena kita memiliki ini dan ini. Janganlah kita membanggakan diri kita. Marilah kita bersifat tawadhu, rendah hati, ya. Ya, jangan apatah lagi jangan sampai kita sombong. Karena orang yang ujub itu biasanya melahirkan kesombongan. Itulah iblis. Ya, pertama dia ujub, ya, mengatakan dia lebih baik daripada Adam karena unsur api, dia bukan dari, sedangkan Adam unsur tanah, sehingga melahirkan kesombongan. Itu apa? Dia tidak mau sujud. Ya, dia remehkan Adam dan dia tolak perintah Allah. Dua dia kesalahannya. Kesombongan itu ada dua, yaitu menolak kebenaran atau menolak perintah Allah dan meremehkan orang lain. Ya, begitulah iblis. Iblis itu dia meremehkan Adam. Ya, padahal Adam, ya, makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bermusyawarah kepada malaikat bahwasanya dia akan menciptakan seorang manusia dan keturunannya kelak yang akan mengurusi ini bumi, yang akan mendiami namanya bumi ini. Ya, jelas ya, kaum muslimin muslimat sekalian. Ya, jadi sekali lagi hanya iblis pada saat itu yang tidak mau sujud. Ya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena ketakaburannya, karena ujubnya, bangga dirinya. Ya, bangga terhadap dirinya. Padahal dia sebenarnya tidak adalah apa-apanya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah Subhanahu wa taala usir dia, keluarkan dia dari surga. Jadi iblis itu, teman-teman sekalian, ya, jadi pernah tinggal di surga. Pernah tinggal di surga sebagaimana Nabi Adam juga pernah tinggal di surga. Tapi karena kesombongannya itulah tidak mau sujud, akhirnya diusir dia. Ya, Allah keluarkan dia dari surga. Ya.
Karena sekali lagi surga itu tidak pantas ada orang-orang yang berbuat sombong di situ. Tidak pantas ada orang yang berbuat sombong, orang yang angkuh, orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka dikeluarkanlah dia dari surga. Ya. Setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala ya ajarkan kepada Adam nama-nama, semua nama-nama. Nama-nama keturunannya semua diajarkan, diberitahukan kepada Adam. Semua nama-nama malaikat diajarkan kepada Adam. Semua nama-nama benda, benda-benda langit semua diajarkan kepada Adam, nama benda-benda bumi. Bahkan hal-hal yang sangat kecil pun, panci juga diajarkan. Ya, alat-alat perabot-perabot rumah tangga yang kecil-kecil diajarkan semua, diberitahukan kepada Adam. Ini bentuknya, ini bendanya, ini namanya. Benda sama namanya diajarkan. Nama-nama hewan pun diajarkan semua. Ya. Oleh Allah, bahkan nama-nama sifat juga, perbuatan juga. Perbuatan ini namanya, sifat ini sifatnya. Semua diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu tingginya kemuliaan Nabi Adam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat Al-Baqarah 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Semua nama-nama. Ya, semua nama-nama benda. Benda hidup, benda mati semua, benda langit, benda bumi, semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan itu nama-nama ya, nama-nama benda itu kepada malaikat. Ya, lalu Allah mengatakan faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum mustadiqin. Ya. Apa kata Allah kepada para malaikat? Ya, sampaikanlah kepada aku, beritahukanlah kepada aku nama-nama semua benda itu jika engkau benar perkataanmu bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan saja di permukaan bumi ini. Ketika Allah perlihatkan semua benda-benda disebutkan untuk menyebutkan nama-namanya, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, innaka antal alimul hakim. Maka mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sedikit pun ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Malaikat, tidak ada pun satu benda malaikat yang tahu. Tidak ada satu benda pun yang malaikat tahu yang Allah perlihatkan kepadanya. Karena apa? Karena Allah belum ajarkan kepada malaikat, hanya Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Apa kata Allah? Qalu ya Adam ambihum bi asmaihim. Allah mengatakan, wahai Adam, ya beritahukanlah nama-nama itu kepada nama-nama benda itu kepada malaikat. Falamma amba'ahum bi asmaihim. Ketika Nabi Adam menyampaikan nama-nama benda itu kepada para malaikat. Jadi Nabi Adam yang mengajarkan kepada malaikat, menyampaikan kepada malaikat nama-nama benda itu. Setelah Adam mendapatkan ilmu dari Allah tentang nama-nama benda-benda itu. Ini teman-teman sahabat sekalian, hikmah yang kita bisa ambil. Sekali lagi, ilmu yang kita dapatkan sekarang ini sebenarnya adalah ilmu itu berasal dari Allah. Allah yang ajarkan kepada kita. Allah yang ajarkan. Hanya saja bedanya, kalau Adam langsung Allah ajarkan kepadanya tanpa perantara. Adapun kita ya harus ada sebabnya. Perantaranya apa? Dengan cara belajar. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka kita harus belajar, kita harus banyak membaca, kita harus banyak menelaah, kita harus banyak mendengar. Ya, itu bedanya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Ya, adapun kita, ya bisa saja kita langsung mendapatkan ilmu tanpa belajar, tapi hukum asalnya kita harus belajar. Makanya surah yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah
disuruh kita membaca, disuruh kita menelaah, disuruh kita merenungi ini ayat-ayat Allah, bacaan-bacaan Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah, alam tentang alam yang disuruh kita membaca, disuruh kita menelaah, disuruh kita mentadabburi, menghayatinya. Akan lahirlah ilmu akan kita dapatkan dengan cara itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita rajin belajar. Mari kita rajin membaca. Mari kita rajin untuk menelaah. Mari kita rajin untuk menuntut ilmu. Ya. Selama itu ilmu kebaikan, maka marilah kita mempelajari. Khususnya lagi adalah ilmu agama. Pelajari ilmu agama untuk kebaikan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Nabi Adam mulia. Di antara kemuliaan Nabi Adam adalah Allah ajarkan semua ilmu, nama-nama yang ada di dunia ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Itulah kemuliaannya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali ya tentang perjalanan kisah Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Kami akhiri, yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari pribadi saya dan godaan syaitan yang terkutuk. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.